hari ini mencatat sejarah baru dalam penegakan hukum Indonesia. Kejaksaan Agung, Kejagung, mengumumkan penyitaan uang tunai sebesar 11,8 triliun rupiah dari 5 perusahaan yang tergabung dalam Wilmar Group dalam kasus dugaan korupsi terkait pemberian fasilitas ekspor crude palm oil, CPO, dan produk turunannya pada tahun 2022. Dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa 17 Juni 2025, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menyebut penyitaan ini sebagai yang terbesar dalam sejarah Indonesia. Barangkali hari ini merupakan konferensi pers terhadap penyitaan uang yang paling besar dalam sejarah, ujarnya di hadapan awak media. Pengembalian dana meski perkara belum inkrah. Harli menjelaskan, uang yang disita ini bukan berasal dari vonis pidana, melainkan merupakan pengembalian kerugian negara secara sukarela oleh pihak perusahaan di tahap penuntutan. Karena putusan pengadilan belum berkekuatan hukum tetap, inkrah, maka uang tersebut diamankan melalui penyitaan untuk menjamin pengembalian kerugian negara. Langkah ini dinilai sebagai bentuk kesadaran hukum dari pihak korporasi dan kerja sama aktif dengan kejaksaan. Harli berharap, ini menjadi contoh positif bagi perusahaan lain yang sedang berperkara agar memiliki itikat baik serupa. 5 perusahaan, triliunan uang negara. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Penuntutan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Sutikno, membeberkan 5 perusahaan yang terlibat dalam kasus ini, yakni PT Multimas Nabati Asahan, PT Multimas Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, PT Wilmar Nabati Indonesia. Kelima perusahaan ini sebelumnya dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Namun, Kejagung mengajukan kasasi dan proses hukum kini berjalan di Mahkamah Agung. Kerugian negara hampir 12 triliun rupiah. Berdasarkan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP, serta kajian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, UGM, kerugian negara dalam kasus ini ditaksir 11,88 triliun rupiah. Kerugian itu terbagi dalam 3 kategori. Kerugian keuangan negara, illegal gain atau keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum. Kerugian perekonomian negara secara keseluruhan. Berikut rincian kerugian yang dikaitkan dengan masing-masing perusahaan. PT Multimas Nabati Asahan, 3,99 triliun rupiah. PT Multimas Nabati Sulawesi, 39,75 miliar rupiah. PT Sinar Alam Permai, 483,96 miliar rupiah. PT Wilmar Bioenergi Indonesia, 57,3 miliar rupiah. PT Wilmar Nabati Indonesia, 7,3 triliun rupiah. Semua dana yang telah dikembalikan oleh korporasi disita berdasarkan izin resmi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Simbol tegas penegakan hukum terhadap korporasi. Kasus ini dinilai sebagai titik balik dalam pendekatan hukum terhadap korporasi besar di Indonesia. Bukan hanya dari nilai kerugian dan sitaan yang fantastis, tetapi juga dari cara penegak hukum menanggapi kolaborasi dan kesadaran pelaku korporasi untuk mengembalikan kerugian negara secara proaktif. Harli dan Sutikno menegaskan, Kejaksaan Agung akan terus mengawal proses hukum hingga tuntas dan memastikan tidak hanya keadilan hukum ditegakkan, tetapi keuangan negara pulih sepenuhnya. Dengan penyitaan 11,8 triliun rupiah ini, Kejagung memberi kesan keras, tidak ada pelaku korupsi yang kebal, bahkan ketika mereka berselimut baju korporasi besar. Media Pasti Indonesia melaporkan.